Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua anak-anak Bu Nisa hari ini, pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Mem. Alhamdulillah ya, syukur. Baik, terima kasih yang bagi siswa-siswa sekalian yang masih mengikuti live pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya untuk supaya pembelajaran hari ini diberkahi, kemudian ilmu-ilmu yang kita dapatkan hari ini itu bermanfaat untuk kita dan yang masa yang akan datang. Doa kita mulai. Doa selesai. Baik, anak-anak sekalian ya, langsung saja hari ini saya akan membagikan PPT saya. Nah, adapun materi kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang nasionalisme ya. Jadi masih berkaitan juga dengan Sumpah Pemuda. Jadi topik kita memang sampai dengan akhir semester ini adalah mengenai apa yang terjadi di seputaran di abad ke-19 ya. Baik, langsung saja. Ini sudah nampak ya PPT yang saya tampilkan. Sudah nampak, Nak? Sudah, Mem. Oke, sudah. Terima kasih. Nah, jadi materi kita seperti yang saya katakan adalah perkembangan nasionalisme revolusioner di Indonesia dan indikator yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah kita menganalisis bagaimana perkembangan nasionalisme di Indonesia ya, tepatnya di abad ke-19 ya, ketika kolonialisme di Indonesia itu masih ada. Baik, nah sebenarnya ketika kita membahas tentang nasionalisme, nah kita harus tahu dulu gitu, apa yang dimaksud dengan nasionalisme. Jadi merujuk dari kata-kata dasar ya, nasional. Nasional itu artinya adalah suatu bentuk tingkah laku atau sikap individu mencintai negaranya gitu, nasional. Nah, jadi isme itu adalah sebuah paham. Jika nasionalisme itu kita cari pengertiannya, maka nasionalisme itu merupakan sikap dan tingkah laku dari individu ya atau masyarakat yang merujuk pada loyalitas dan pengabdian terhadap bangsa dan negaranya. Nah, dalam artian ya, loyalitas dan pengabdian itu adalah diberikan secara ikhlas ya, secara ikhlas oleh masyarakat ataupun individu kepada negaranya. Itulah yang disebut dengan nasionalisme. Nah, bagaimana pengertian dari revolusioner sendiri? Nah, revolusioner ini sebenarnya masih berkaitan dengan nasionalisme karena dia cenderung menghendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasar dan ada hubungannya dengan masalah loyalitas dan pengabdian terhadap bangsa dan negaranya, baik itu individu maupun masyarakat. Nah, jadi bagaimana perkembangan nasionalisme di Indonesia? Kita lihat perkembangan nasionalisme di Indonesia itu sangat panjang sekali ya untuk mencapai kata-kata kesepakatan nasionalisme. Nah, kenapa? Karena sebelum abad ke-19 bangsa Indonesia itu terpecah-pecah. Nah, kenapa bisa terpecah-pecah? Karena memang politik dari Belanda itu sendiri adalah memang ingin memecah belah supaya tidak ada satu kesepakatan, satu kesatuan yang dengan mudah ketika bangsa Indonesia atau bangsa masyarakat yang di Nusantara itu tidak mempunyai kesepakatan kesatuan, maka dapat dengan mudah untuk dimasukin, untuk dijajah. Makanya ya nasionalisme itu mulai muncul nanti di akhir abad ke-19 dan mau masuk ke abad ke-20. Nah, ketika itu nanti nasionalisme itu sendiri bisa muncul dan berkembang itu ketika ya munculnya golongan terpelajar ini. Nah, ini semua karena memang salah satu dampak positif dari politik etis yang sudah kita bahas pada
materi-materi sebelumnya. Jadi bagaimana perkembangan nasionalisme di Indonesia? Nah, seperti yang saya katakan tadi, awal abad ke-20 disebut itu sebagai fasenya sejarah Indonesia modern atau lebih dikenal dengan bangkitnya nasionalisme di Indonesia. Dengan apa? Dengan munculnya ya golongan-golongan terpelajar, golongan-golongan pintar yang berasal dari suatu politik yang disebut politik etis ya. Kemudian para pelajar-pelajar ini mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang semangat nasionalisme dari luar, kemudian mereka tularkan ke Nusantara, mereka tularkan ke Indonesia pada saat itu. Jadi memang fase ini sangat panjang sekali untuk mencapai kata nasionalisme. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, nasionalisme kuno ini yang selalu menjadi apa ya, menjadi pemecah sebenarnya bagi bangsa Indonesia yang multi etnis ya, multikultural, di mana ya nasionalisme kuno itu adalah sebuah eksistensi paham kesukuan atau tribalisme yang sempit. Jadi tribalisme ini semacam satu bentuk apa namanya, etnosentrisme atau kesukuan yang sempit dia dan sewenang-wenang terhadap suku lain. Nah, nggak usah kita munafikan untuk yang di masa sekarang, karena memang bangsa Indonesia sendiri itu merupakan satu negara yang multikultural, multi etnis. Nah, sering sekali kita menganggap bahwasannya suku kita itu lebih baik daripada suku yang lain. Nah, sering sekali gitu umumnya pada masyarakat-masyarakat yang masih berpikiran tertutup atau masih berpikiran kuno. Nah, mereka masih saja berpikiran bahwasannya apa, suku mereka itu lebih baik daripada suku lain. Salah satu contohnya mungkin ketika nanti ada satu apa namanya perkenalan menuju misalnya ke arah pernikahan, pasti mungkin kedua belah pihak atau keluarganya menanyakan dia berasal dari suku mana. Nah, ketika ditanya dari suku ini, oh janganlah kalau bisa, kenapa suku ini gini. Nah, memandang secara keseluruhan tentang suku itu. Nah, itu dia. Jadi itu yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan, dan itulah yang disebut dengan nasionalisme kuno. Nah, jadi bagaimana dengan nasionalisme modern gitu. Nah, nasionalisme modern itu adalah sebuah paham ya tentang hak-hak bagi suatu bangsa untuk menentukan nasib bangsanya sendiri, karena nasionalisme modern ini intinya adalah mereka itu anti dari imperialisme, anti dari penjajahan. Jadi mereka itu konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi untuk pemersatuan. Jadi di awal abad ke-20 mulailah digerus yang namanya nasionalisme kuno menuju ke nasionalisme modern. Nah, sehingga nanti nasionalisme modern ini telah melahirkan kestabilan berfungsi sebagai kekuatan yang menyatukan suku-suku dan kelompok-kelompok etnis yang terpisah. Nah, jadi para pemuda yang melakukan satu perkumpulan pada saat itu di Indonesia seperti persatuan atau perkumpulan yang disebut dengan Jong Japa, kemudian Jong Celebes, Jong Sumatera Bon, itu merupakan salah satu bentuk nasionalisme kuno awalnya. Namun ya ketika para persatuan-persatuan dari pemuda itu bersatu, mereka itu menghilangkan dari yang namanya nasionalisme kuno menuju nasionalisme modern. Nah, seperti itu, sehingga bersatu nanti Jong Celebes, Jong Sumatera Bon, Jong Japa itu bersatu di dalam satu sebuah organisasi kepemudaan yang menyeluruh, yang Indonesia, yang menyeluruh Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita berbicara nasionalisme ya, untuk Indonesia sendiri ya, sebuah bangsa dan negara yang istilahnya banyak sekali etnis ya, ratusan etnis dan suku. Nah, itu sangat sulit sekali sebenarnya untuk mencapai kata nasionalisme itu, karena seperti yang tadi saya katakan bahwasanya peran ataupun etnosentrisme itu masih sangat kuat sekali. Tetapi dengan seperti itu ya, pada awal abad ke-20 itu dihilangkan, dinafikan. Karena apa? Mereka ingin ya, para pemuda-pemuda Indonesia itu ingin lepas dari penjajahan. Salah satu cara untuk lepas dari penjajahan adalah bersatu. Nah, seluruh pemuda-pemuda itu harus bersatu, seluruh masyarakat Indonesia itu harus bersatu, tidak harus
bersatu dalam satu unsur etnis, tetapi semua etnis harus bersatu berdasarkan apa? Mereka adalah Indonesia, mereka adalah orang Indonesia, mereka adalah orang Nusantara yang ingin keluar dari kolonialisme, yang ingin keluar dari penjajahan. Nah, jadi maka dari itu Indonesia sendiri itu sebenarnya adalah satu potensi konfliknya itu sangat besar sekali ya, karena memang banyak sekali etnis dan kesukuan, untuk menyatukan itu memang sangat sulit sekali. Nah, ini merupakan ancaman bagi stabilitas pembangunan bangsa kita sendiri. Jadi unsur-unsur di dalam di era globalisasi ini pun jadi dia mulai nampak mengarah pada nasionalisme perspektif lokal. Artinya apa? Artinya ya mulai dulu disatukan untuk nasionalisme yang bersifat lokal, baru nanti bersifat nasional, seperti itu. Jadi mulai dulu ya yang bersifat lokal itu juga disatukan. Karena apa? Di lokal itu sendiri pun nanti juga akan terdiri dari suku-suku bangsa yang lain. Nah, jadi lokal itu harus disatukan dulu baru ke tingkat nasional. Nah, bagaimana keadaan Indonesia? Seperti itulah keadaan Indonesia pada saat itu maupun pada saat sekarang ini kalau kalian lihat. Nah, jadi ketika kita itu tadi sudah membahas tentang nasionalisme, ya, nah kita sekarang akan membahas tentang pahlawan-pahlawan dari Indonesia yang mempunyai jiwa nasionalisme yang sangat tinggi, yang mereka ini adalah orang-orang yang mau mengorbankan bukan saja hartanya tetapi nyawanya untuk kemerdekaan. Artinya apa? Jiwa nasionalisme ini tidak perlu diragukan lagi. Nah, yang pertama adalah Insinyur Soekarno, Bapak Soekarno ya, sebagai salah satu tokoh proklamator kita sekaligus adalah presiden pertama di Indonesia. Nah, jadi Bapak Soekarno ini sendiri juga dikenal sebagai pencetus dasar negara kita Pancasila, walaupun sebenarnya bukan Bapak Soekarno saja ya yang pada saat itu menyusun konsep bagaimana pembentukan nama dari dasar negara Indonesia. Ada orang-orang yang lain yang juga berperan, tetapi memang pencetusan kata Pancasila itu memang dilakukan oleh Soekarno. Nah, karena apa? Karena dia ya yang pertama kali menyetuskan konsep dasar dari negara Indonesia dan yang pertama sekali menamai nama dasar negara Pancasila. Nah, jadi enggak itu saja, ternyata memang Soekarno sendiri adalah seorang orator. Orator itu apa? Orator itu adalah orang yang mampu berpidato dengan semangat yang luar biasa, sehingga orang yang mendengarkan pidato dari Soekarno tersebut merasa bahwasannya pidato dia itu benar dan jiwa jiwa nasionalismenya itu kuat muncul. Nah, orator. Jadi Insinyur Soekarno ini adalah salah satu orator yang sangat ulung sekali ya. Pidatonya itu mampu untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia sehingga dia jiwa nasionalismenya tumbuh gitu. Nah, jadi sapaan memang pada zaman dulu itu sapaan-sapaan keren itu adalah dengan istilah Bung ya. Nanti ada Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo seperti itu. Jadi sapaan-sapaan ini selalu bisa menggetarkan hati para pendengarnya ketika orang-orang yang mendengarkan pidatonya. Nah, termasuk salah satu tokoh yang kedua yaitu Bung Hatta ataupun Muhammad Hatta yang merupakan wakil presiden ya kedua, wakil presiden pertama ya. Jadi Bung Hatta ini bersama Soekarno nanti akan memainkan peranan yang penting untuk memerdekakan Indonesia. Namun perlu kalian ketahui bahwasanya dua tokoh ini, Soekarno dan Muhammad Hatta ini sendiri, mereka sebenarnya tidak sepaham dengan jalan pikiran mereka masing-masing. Jadi sering sekali mereka itu bertengkar karena masalah-masalah prinsip. Tetapi yang menyatukan mereka adalah mereka harus keluar yang dari namanya penjajahan.
Jadi makanya nanti Soekarno dan Hatta di dalam buku-buku yang mungkin bisa kalian baca gitu kan, mereka ini sering bertengkar dengan apa? Dengan pendapat-pendapatnya sendiri yang memang tidak diterima, baik itu nanti misalnya Soekarno punya pendapat A, sementara Hatta punya pendapat B. Nah nanti pendapat-pendapat tersebut akhirnya melahirkan satu keputusan yang memang sangat-sangat dinantikan oleh bangsa Indonesia. Ya seperti itu. Nah, jadi itu berkaitan tentang Muhammad Hatta. Kemudian tokoh pahlawan yang ketiga itu adalah Jenderal Sudirman, ya. Jadi kalau kalian lihat, kalian baca dan mungkin ada yang pernah membaca buku tentang Jenderal Sudirman di perpustakaan kita, kalian mungkin akan lihat ya betapa hebatnya Jenderal Sudirman ini ketika dia dalam keadaan sakit ya, paru-paru yang sangat kronis, dia masih memimpin jalannya peperangan pada saat itu. Nah, jadi ini membuktikan bahwasannya apa? Bahwasannya Sudirman ini nggak kenal takut dan dia nggak takut mati walaupun pada saat itu kondisinya sangat lemah dan dia sangat pada saat itu penyakitnya sangat kronis sekali. Dia kena paru-paru pada saat itu. Nah, dia masih saja memimpin peperangan walaupun dalam ditandu ya, artinya apa, dia digendong pakai tandu oleh para anak buahnya yang memang pada saat itu membutuhkan sekali anjuran-anjuran ataupun saran-saran apa yang harus dilakukan oleh anak buahnya pada saat itu. Nah kemudian di zaman kolonial juga, yaitu salah satu pahlawan nasional kita yaitu Pangeran Diponegoro. Nah ini juga Pangeran Diponegoro ini juga salah satu tokoh yang juga sangat berani sampai dia nanti di cerita-cerita di sejarah ataupun tulisan-tulisan di sejarah walaupun ini masih kontroversi bagaimana dia akhirnya ditangkap kemudian dibuang, nah nggak tahu kemana rimbanya lagi Pangeran Diponegoro. Nah tapi perlu kalian ketahui bahwasannya apa, untuk menaklukkan Pangeran Diponegoro Belanda harus mengeluarkan uang yang sangat banyak sehingga kas negara Belanda pada saat itu kosong untuk memadamkan perang Diponegoro. Jadi perang Diponegoro ini nggak lama, hanya berlangsung 5 tahun, tapi sudah dibuat kocar-kacir Belanda ya, oleh apa? Oleh memang taktik-taktik yang dijalankan oleh Pangeran Diponegoro. Dan akhir dari perang ini adalah ketika Belanda melakukan apa? Melakukan undangan ya, mengundang Pangeran Diponegoro untuk melakukan sebuah diskusi. Padahal itu hanya sebuah taktik yang akhirnya nanti akan menangkap Pangeran Diponegoro dan kemudian dibuang. Nah, seperti itu dia. Kemudian yang kelima itu adalah tokoh Hasyim Asy'ari. Jadi Hasyim Asy'ari atau Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, beliau adalah salah satu pahlawan nasional yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, di mana organisasi ini merupakan sebuah organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia sampai dengan saat ini. Nah, di kalangan ulama pesantren Nahdilin, ia dijuluki dengan sebutan Hadratus ya, Syekh yang berarti maha guru. Nah, ini perannya juga sangat besar sekali semasa kolonialisme. Artinya apa? Yang dia satukan adalah umat muslim dulu. Bagaimana umat Islam itu disatukan karena memang pada saat itu memang umat Islam jumlahnya itu melebihi dari 80% yang ada di Indonesia. Jadi untuk menyatukan umat Islam berarti bersatulah Indonesia. Kemudian yang berikutnya yang keenam adalah Muhammad Darwis atau Ahmad Dahlan ya. Nah, jadi Ahmad Dahlan ini juga merupakan tokoh pahlawan nasional. Dia merupakan putra keempat dari keluarga Abu Bakar ya. Nah, jadi Abu Bakar sendiri itu adalah seorang ulama besar ya, ulama besar yang sangat tersohor sekali di Yogyakarta, di Kesultanan Yogyakarta. Jadi Ahmad Dahlan ini merupakan salah satu tokoh yang berdarah biru juga pada saat itu. Nah, jadi dia juga merupakan salah satu tokoh yang berani menentang penjajahan Belanda pada saat itu. Kemudian yang berikutnya adalah
Ki Hajar Dewantara, seperti yang kita ketahui ya, Ki Hajar Dewantara ini membangun pusat-pusat pendidikan untuk pemberantasan kebodohan, supaya masyarakat Indonesia itu tidak bodoh dan dibodoh-bodohi oleh kolonial Belanda. Nah, makanya nanti Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu tokoh pendidik nasional kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Sutomo ataupun Bung Tomo, seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini ketika kita mendengar pidatonya ya, Insya Allah minggu depan nanti saya akan putarkan pidato dari Bung Tomo ini sendiri, bagaimana ya dari orasi-orasinya itu bisa membakar semangat dari masyarakat Surabaya untuk menyerang Nica pada saat itu. Dan walaupun Surabaya akhirnya harus tunduk ya, harus tunduk oleh Nica, tapi Nica itu sudah ini ya, sudah malu karena sudah jenderal-jenderal besarnya itu udah tewas di dalam peristiwa ini. Salah satunya adalah Malabi. Malabi itu adalah jenderal memang yang diutus untuk membumi hanguskan kota Surabaya pada saat itu, tetapi harus mati. Oke, berikutnya adalah Thomas Matulesi. Jadi Thomas Matulesi ini juga salah satu tokoh yang berasal dari dari Maluku ya. Dia juga merupakan tokoh nasional. Kemudian ada Tuanku Imam Bonjol, kemudian ada Raden Ajeng Kartini, kemudian ada Cut Nyadin. Nah, itu saja mungkin tentang tentang nasionalisme yang ada di Indonesia, berikut dengan tokoh-tokohnya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya dari yang saya sebutkan, ini hanya 12 orang saja yang saya sebutkan tokoh-tokoh yang mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan ada ratusan ya, bahkan ribuan orang yang ada di Indonesia pada masa kolonialisme itu jiwa nasionalismenya itu ada gitu, banyak sekali, tetapi tidak saya sharekan di sini. Karena apa? Karena terlalu banyak. Ini adalah salah satu contoh-contoh dari pahlawan-pahlawan nasional yang berani memperjuangkan ya untuk kemerdekaan Indonesia, walaupun harus merelakan ya yang namanya harta dan nyawa mereka. Oke, dari sini silahkan yang ada yang punya pertanyaan, saya persilahkan, Nak. Silahkan. Yang ada pertanyaan tentang nasionalisme. Ada? Saya, Mem. Ya, silahkan sebutkan namanya. Anissa Pratiwi, Mem. Ya, silahkan Anissa. Saya ingin bertanya, Mem, tapi pertanyaannya sedikit melenceng dari pelajaran, tapi masih Ya. berhubungan, Mem. Iya, silahkan. Kenapa ya, Mem, Muhammadiyah sama NU itu dipisah? Padahal sama-sama Islam kan, Mem, Muslim. Iya. Gimana sejarahnya itu, Mem? Oh iya, benar ya. Terima kasih ya Anissa Pratiwi. Ketika kita membahas tentang aliran-aliran yang ada di Indonesia, nah ketika kita berpikir kenapa dipisah, kenapa nggak bersatu, nah itulah dia. Karena memang ada mazhab-mazhab yang memang mereka anut, mereka percayai. Nah ketika mereka punya mazhab lain dan tidak bisa menyatu dengan mazhab yang lain, artinya mereka harus berdiri sendiri dengan mazhabnya sendiri-sendiri itu tadi, kepercayaan dari masing-masing itu. Nah, kenapa mereka nggak bersatu? Karena tadi gitu, karena memang mazhabnya itu berbeda. Nah, yang harus kita tekankan, harus kita garis bawain, walaupun NU dan Muhammadiyah itu beraliran yang berbeda, mazhabnya berbeda, tetapi tetap saja Islam, tetapi tetap saja Muslim. Nah, seperti itu. Nah, kenapa memang nggak bisa disatukan? Karena memang berbeda aliran, berbeda mazhab. Nah, jadi dalam Islam itu sendiri ketika kita ketahui banyak sekali ya hukum-hukum dalam Islam ataupun hadis-hadis yang dalam Islam itu banyak sekali, sehingga ada satu golongan yang mempercayai hadis ini, ada yang mempercayai hadis ini. Artinya apa? Artinya saking banyaknya hadis sendiri itu memang terjadilah perpecahan, terjadilah sebuah mazhab sendiri, dan itu sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi memang terjadi setelah masa khalifah ya, masa sahabat-sahabat Nabi itu sudah tidak ada lagi, mulailah terjadi perpecahan. Seperti itu dia, Anissa.
Oke, Baik, Mem. Anissa. Terima kasih, Mem. Ya, silahkan ada yang lain, Nak. Ini ada terima kasih ya yang sudah ikut di sini, ada Adelina, ada Mustaqim, Cindy, Dwi Mahrani, Jasmine, Priyo, Riyadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan maka saya tutup saja ya untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas pembelajaran hari ini dan jangan lupa tetap setelah ini kalian mengerjakan soal yang sudah saya siapkan di psikologi ya. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan tetap saya di Japri ataupun di kalian chat. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang ingin memperbaiki nilai, jangan lupa kalian konfirmasi ke saya. Karena apa? Karena nanti banyak siswa-siswa yang bilang, Bu, saya udah memperbaiki nilai seperti ini, tapi nilai saya masih tetap aja seperti semula ya. Karena apa? Saya nggak mengecek lagi, itu terlalu banyak di dalam psikologi yang saya ketika harus melihat nilai kalian, saya harus balik lagi. Artinya apa? Kalian ketika sudah memperbaiki nilai, tolong kalian konfirmasi ke saya. Seperti itu. Jadi paham ya? Nah, jadi begitu saja informasi dari saya. Ketemu lagi dengan saya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.